Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Mendengar kata ronggeng mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, terutama masyarakat Jawa, di mana ronggeng sendiri adalah seni tari tradisional khas Jawa yang biasanya ditujukan untuk menghibur pada acara-acara atau penyambutan tertentu. Meski begitu, ronggeng sendiri di daerah Jawa sangat erat kaitannya dengan hal mistis. Dan hal inilah yang mendasari sutradara bernama Ferdy Solaiman mengangkat ronggeng ke dalam sebuah film yang tayang perdana di tahun 2024. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita Ronggeng Kematian. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Imam menaiki sepedanya melintas menuju ke sebuah tempat, di mana nampak seorang penari ronggeng tengah menari di dalamnya. Usut punya usut, Imam hendak menjemput sang penari ronggeng yang merupakan pujaan hatinya, di mana kemudian kita ketahui penari tersebut bernama Sulastri. Kok gelas lo kosong sih? Tambahin dong. Senggol dikit saudara-saudara. Ia juga nampak sumringah dengan cincin yang sudah ia siapkan untuk Sulastri. Hingga lamunannya itu dikagetkan oleh seorang pria bernama Wongso yang berteriak-teriak memanggil nama Sulastri. Ia yang kesal kemudian mengusir pria yang nampaknya ODGJ itu. Sulastri! Wongso, arep ngopo kowe? Sulastri calon istriku. Minggat ra kowe. Tuku bojoku ndas. Tak lama ia pun mendengar suara mencurigakan dari rumah tempat Sulastri pentas. Karena khawatir, ia pun menghampirinya. Hingga tiba-tiba film pun baru dimulai. Kemudian kita beranjak ke 7 tahun ke depan. Di jalan setapak itu terlihat seorang pemuda bernama Hadi tengah mengantar Larasati yang baru saja mendapat kelulusan dari sekolahnya. Tak lupa sebelum itu, Laras juga sempat meminta Hadi menyematkan tanda tangan di seragam sekolahnya. Di sini Hadi juga memberikan hadiah kelulusan berupa jam tangan yang membuat Laras terkesima dan memberikan pacarnya itu sebuah kecupan. Mas Hadi, aku diantar sampai sini aja lah. Tanda tangan. Iya. Aku loh udah siapin tempat paling spesial buat Mas. Di sini nih. Tulis yang bener loh, Mas. Iya. Hadiah Apa? kelulusan. Mas Hadi nih. Bagus banget loh, Mas. Cocok. Aku juga punya hadiah buat Mas Hadi. Hadiah apa toh? Nah, Mas Hadi, aku duluan ya. Hati-hati kamu, ya. Namun saat Laras melanjutkan perjalanan, ia justru tersandung sebuah kain yang nampaknya tertanam. Karena penasaran, ia pun mulai menggali dan menarik kain tersebut. Ternyata kain itu cukup panjang guys, hingga sampai pada ujung kain tersebut ternyata mengarah ke sebuah tas yang berisi selendang merah dan sebuah radio jadul. Ia pun nampak senang menemukan benda-benda itu hingga perlahan terdengar bisikan yang memanggil namanya. Malam harinya, ia mencoba kembali menyalakan radio tersebut dengan baterai yang ia ambil dari sebuah senter. Tak lama ibunya itu pun memanggil Laras untuk makan malam.
Di situ sang ibu kembali memotivasi sang anak untuk menjadi penari ronggeng sebagai penerus Sulastri yang merupakan penari ronggeng terbaik di desanya itu. Enggih, Bu. Jadi nek kapan Hadimeh melamar kowe, Nduk? Aku ini ndak mau nikah cepet-cepet. Kowe masih inget dulu kowe sering belajar ronggeng karo Bu Menur? Kamu dulu sering bilang pengen koyo Mbak Sulastri. Tapi kenyataannya mboten saged, Bu. Namun nyatanya, ia sama sekali tak ada bakat menari, hingga ia mengurungkan niatnya dan ingin menjadi pegawai di balai desa saja. Ayo, Nduk. Cobain lagi ya, Nduk ya. Mboten saged, Ibuku. Laras ini ndak pernah latihan. Badan juga pasti kaku-kaku, Bu. Sek, Ibu isi nyimpan selendang kamu dulu. Mboten salah, Bu. Dah, mboten salah, Bu. Aku ini ndak bisa. Nanti malah malu-maluin loh, Bu. Udah, Ibu nggak usah khawatirin Laras. Laras ini nanti bakal jadi pegawai lurah yang baik dan pinter. Di situ ia kembali teringat saat ia terjatuh di hutan. Jam tangan pemberian hadiah tanpa sengaja terlepas, hingga ia pun kembali untuk mengambilnya. Untunglah jam tersebut masih berada di sana. Anehnya, ia kembali mendengar bisikan dari dalam sebuah sumur tua. Malam itu saat tengah tertidur, tiba-tiba radio yang tadinya tak menyala itu menyala sendiri, hingga selendang merah yang ia temukan tersebut mulai bergerak ke arah tubuhnya. Mendengar ada suara musik, sang ibu lantas terjaga. Dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati sang putri tiba-tiba mahir dalam menari. Esok harinya, Laras pun dibawa ibunya ke sanggar Bu Menur untuk dites dalam menari. Awalnya ia tak bisa menari, bahkan gerakannya saja ia tak tahu. Ya, megole sing apik kuwi. Bu Menur, Gimana mau jadi penari ronggeng sejati nek koyo ngene? Bu Menur, Bu Menur. Kapunten nek mengganggu waktu Bu Menur. Larasati ternyata bisa menari ronggeng, Bu. Ya wes, dicoba. Duduk dulu, duduk. Ki selendang iki. Kamu bisa. Ayo. Ayo. Nun sewu, gerakannya pun pripun nggih, Bu? Loh, kok malah nanya ki piye to ya? Nduk, sing kayak kemarin loh. Hingga setelah ibunya mengganti selendang yang dipakai dengan selendang merah, ia pun seketika dapat menari, di mana gerakannya itu mengingatkan Menur dengan Sulastri. Ia yang heran kemudian menyuruhnya berhenti dan bertanya dari mana Laras mendapatkan selendang tersebut. Sik. Nduk, iki selendang nih. Berhenti. Kamu dapat selendang ini dari mana? Di mana Laras justru memanggilnya ibu dan berkata minta tolong. Ya, ternyata Bu Menur adalah ibu dari Sulastri yang hingga kini menghilang secara misterius. Melalui Laras, ia nampaknya memberitahu sang ibu jikalau mayatnya dibuang ke sumur tua yang letaknya di tengah hutan tersebut. Aku ada di sumur. Tolong aku.
Jangan. Di malam itu juga Menur mendatangi Pak Marto selaku kepala desa. Ia memberitahu Pak Marto tentang siapa pelaku yang membunuh Sulastri sekaligus sudah menemukan penari ronggeng yang baru. Pak Marto, saya baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Sulastri. Dan kita sekarang sudah punya penari ronggeng yang baru. Dari situ mereka mempersiapkan Laras sebagai penari ronggeng yang baru dan akan siap pada purnama ke-7. Laras juga dipersiapkan untuk menyambut para pemuda dari kota yang telah berjasa membangun kincir angin di desa tersebut. Purnama Sabit ke-7, Pak Marto. Dia sudah siap menjadi penari ronggeng sejati. Bu, Larasati ngapain, Bu? Dia dipilih oleh Bu Menur jadi penari ronggeng, menggantikan Sulastri. Dia memilih tempat ini untuk duduknya kemampuannya, Adi. Pak Marto, sudah saatnya kita membalas budi pada mereka yang membuat desa ini sejahtera. Siapa tuh, Bu? Keempat pemuda yang sudah membangun kincir angin. Kini Sin pun berpindah ke 4 pemuda dari kota tersebut yang terdiri dari Adit, Riki, Yudi, dan Ahsan. Ya, mereka 7 tahun yang lalu semasa kuliah pernah melakukan KKN di desa Mangunsari, di mana program mereka adalah membuat kincir angin untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa tersebut. Atas jasa mereka itu, kini pihak desa Mangunsari ingin memberikan mereka penghargaan, di mana dulu tak sempat diberikan karena 4 pemuda tersebut pulang ke kota secara terburu-buru. Gak ada lampu sama sekali ya di hutan. Ya kalau lampu namanya kota, biji. Woi, men, anjing apaan tuh? Ini kita nabrak sesuatu nih, cuman masalahnya apaan? Aduh, nggak tahu. Tahu. Yud. Nggak ada apa-apaan nih. Enggak mungkin, San. Suaranya kenceng banget tadi. Yud, di depan ada apaan, Yud? Aman, nggak ada apa-apa. Udah masuk. Suaranya kenceng banget, anjir. Lu kenapa? Nggak apa-apa. Meski sempat tertahan, namun mereka akhirnya bertemu Wongso yang menandakan bahwa desa sudah dekat. Dan sesampainya di sana, mereka pun disambut baik oleh kepala desa dan para warga. Itu kan si Wongso. Kalau Wongso ada, berarti kita udah deket. Tuh. Itu pelang desa tuh. Akhirnya sampai juga. Pak, sehat? Selamat datang kembali ke desa Mangunsari. Selama berada di desa, mereka ditempatkan di rumah singgah yang dulu mereka tinggali semasa KKN. Mereka pun kembali teringat saat dimana mereka menghabiskan malam ditemani oleh Sulastri yang menari untuk menghibur mereka. Sulastri nan cantik itu nampaknya membuat mereka terbuai dengan ditemani miras oplosan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka dapat. Ya, mas-mas kalian bisa langsung istirahat di rumah singgah yang Rumah itu masih ada, Pak. masih bagus. Makasih banyak loh, kita udah dikasih tempat. Ya sudah, kalau begitu saya mau pamit dulu. Makasih banyak, Pak. Ya. Mari, Pak. Mas, biar mobilnya ditinggal di sini, kita bisa langsung jalan ke rumah singgah. Ya, Mas. Larasati itu udah punya pacar belum sih? Udah, Mas. Kenapa emangnya, Mas? Lah kok gue, bukan gue kali. Apa anak bini gue? Kampret. Udah happy aja di sini. Ini fotonya juga masih kita pajang, Mas. Dan benar saja, malam itu Adit yang berlumuran nampak kebingungan dan menghampiri Yudi. Di sana juga terdapat bercak darah yang ternyata Ahsan dan Riki terlihat sedang menghilangkan jejak pembunuhan Sulastri dan Imam. San, Ki, Yudi, bangun. Apaan sih? Ini kenapa? Kepala gue sakit. Dit, lu kenapa, Dit? Dit, ke belakang. San. Entah siapa yang melakukan perbuatan keji itu ya guys, yang jelas mereka berencana langsung kembali ke kota setelahnya. Hingga sampai saat ini di antara mereka berempat tidak tahu siapa pelakunya. Terus siapa pelakunya? Bisa gue?
Bisa juga lu. Kok gua? Karena lu juga tahu kalau lu bisa jadi pelakunya. Hingga saat Ahsan hendak mandi, ia kembali melihat jejak mengarah ke sebuah bak mandi. Hingga tiba-tiba Ahsan ditarik ke dalam bak dan di sana ia menemukan pin himpunan mahasiswa yang ditengarai milik Adit. Dari situ Ahsan menunjukkannya kepada Ricky yang membuat mereka berdua mencurigai Adit dan Yudi sebagai pelakunya. Ki, lu tahu kan ini apa? Hah? Lo kenapa sih? Ya ini kan pin himpunan mahasiswa kampus kita. Gue nemu itu di kamar mandi. Kayak dia mau ngasih petunjuk sama kita. Kalau dia nya. Jadi Adit sama Yudi. Begitu pula dengan Adit dan Yudi yang tengah mencari sinyal di bukit. Mereka juga mencurigai Ahsan dan Ricky yang terlihat bernafsu dengan Sulastri. Mereka ingin membuat Ahsan dan Ricky mengaku dengan membuat kedua teman mereka tersebut mabuk berat. Gue cabut dulu ya. Mau kemana? Gue mau ke bukit. Dit, gue ikut. Gue nggak percaya deh sama Aksan sama Ricky. Tapi lu lihat kan kelakuan Ricky tadi sama Larasati. Gue yakin dia tuh mau pakai Sulastri, tapi ditolak. Di situ kita harus buat mereka ngaku. Caranya? Kalau udah kena alkohol, tuh mulut nggak akan berhenti. Namun di sini Yudi merasa ada yang sedang mengikuti mereka. Hingga tiba-tiba Wangso muncul dan mengagetkan mereka. Di situ Wangso mencurahkan kesedihannya atas Sulastri yang tiba-tiba menghilang. Hingga ia melihat bulan sabit sempurna yang menurutnya akan banyak yang kesurupan. Gak ada yang dikerangin balik ke bukit, nyari sinyal. Hah? Sulastri hilang, maksud bisa menari seperti Sulastri. Halo? Halo, sayang? Fuck, hilang lagi. Bulan sabit sempurna, banyak yang kesurupan. Siapa yang kesurupan? Orang. Aduh, Wongso, Saat mereka hendak kembali ke rumah singgah, nampaknya mereka tersesat sampai ke sumur tua. Di mana kita tahu fakta jikalau dulu mereka memang membuang mayat Imam dan Sulastri ke sana. Parahnya lagi, saat itu Sulastri sebenarnya masih hidup. Namun Yudi yang membopongnya justru kaget dan menjatuhkannya hingga kepalanya terbentur. Udah jalan turun aja ke bawah. Ini sumur waktu itu kan? Itu sumurnya. Nggak pernah ada yang ngambil air lagi di sini. Lo capek kan? Merasa bersalah. Ini udah jelas. Aksan sama Ricky. Kita harus buat mereka ngaku. Buat mereka mohon ampun. Sementara itu, warga desa terlihat tengah mengadakan ritual terakhir untuk menjadikan Laras sebagai ronggeng. Meski Hadi tak ikhlas melihat Laras harus menjadi ronggeng, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, guys. Singkat cerita, Adit dan Yudi telah kembali di mana mereka penasaran dengan ritual tersebut. Di sini mereka nampak heran karena tarian Laras sangat mirip dengan Sulastri. Hingga Hadi pun muncul dan meminta mereka untuk kembali ke rumah singgah. Mau kemana lu? Gue pengen lihat siapa yang gantiin Sulastri. Larasati, Dit. Kok dia narinya kayak Sulastri. Mas Adit dan Mas Yudi, saya sarankan untuk pulang mas sebelum ketahuan. Proses upacara ronggeng di desa Mangunsari itu sangat sakral. Di sisi lain, Ahsan dan Ricky nampak tertidur setelah menghabiskan beberapa botol minuman. Di situ Ricky terbangun dan mendapati Laras yang memintanya untuk masuk ke dalam. Namun saat Ricky mulai birahi dan ingin memantap-mantapi Laras, tiba-tiba Laras yang cantik itu berubah menjadi sosok mengerikan yang langsung mencekiknya. Ternyata kamu penari ronggeng. Iya Mas Ricky. Mas Ricky mau kan nari sama aku? Mau. Untung saja ketiga temannya menyadari ada kegaduhan dan langsung menolong Ricky.
Yudi pun teringat perkataan Wongso mengenai orang yang suka kesurupan jika muncul bulan sabit. Bangun. Minggir. Istirahat, man. Tadi tuh Wongso ngomong sama gue, katanya di desa ini kalau lagi bulan sabit tuh pasti ada yang kesurupan. Namun mereka justru jadi saling tuduh terkait siapa pelakunya. Hingga mereka pun bertengkar hebat di sana. Kenapa nggak lu berdua? Karena dia Sulastri. Gak mungkin, lu nggak usah ngaco. Terus siapa? Lo. Antara lu berdua, gua ada bukti. Ini pin, gua temuin di bak mandi tadi. Ini punya lu kan, Dit? Ini bisa aja lo yang naruh di situ. Bukan dia, tapi lo. Ayo lu, Dit! Kalau nggak ada yang mau ngaku kau satu tuduhan, kita kasih jauh dapat penghargaan. Habis itu balik ke Jakarta, selesai. Akibatnya, esok harinya mereka memaksa ingin cepat-cepat pulang ke kota. Hingga Laras nampak kesurupan dan membuat mereka tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk pulang ke kota. Assalamualaikum. Tadi, Pak Marto ada di kantor. Gak ada mas, bapak lagi ke kabupaten. Kita mau pulang ke Jakarta. Tolong sampein ya. Memangnya harus pulang sekarang ya? Semua sudah disiapkan. Tega ya mas, malah tiba-tiba mau pulang. Kamu bener, Laras. Kita nggak jadi pulang. Aku juga. Berarti kita nggak jadi pulang. Setelahnya, Adit dan Yudi diajak kembali melihat hasil karya mereka. Di situ, Hadid juga sempat memberitahu mereka bahwa dulu setelah Sulastri menghibur mereka, ia justru menghilang dan ditengarai kabur bersama pacarnya Imam. Sayangnya Mas Aksan sama Mas Riki nggak bisa ikut. Mereka kayaknya lagi istirahat. Mas, dampak mas-mas ke desa Mangunsari itu sangat besar loh mas. Iya, makanya Pak Marto bersikeras untuk ngasih hadiah buat mas-mas semua. Karena kan terakhir kesini nggak sempet ya mas. Iya. Tapi sudah sempat lihat tarian ronggengnya Mbak Sulastri. Udah. Nggak lama habis itu Mbak Sulastri malah ngilang dari desa ini. Katanya sih kabur sama pacarnya si Mas Imam. Namun ada isu lain yang berkata bahwa penari gadis tersebut pergi ke kota bersama mereka. Hingga mereka tiba-tiba melihat Wongso terjun dari atas bukit. Ada nama-nama kalian tuh masih ada di sini mas, masih terukir di sini. Sebuah karya kecil untuk langkah masa depan yang besar. Laras, Hadi, makasih banyak ya udah dianterin ke sini. Wongso. Wongso! Mas, Wongso! Namun guys, Wongso ternyata sudah lama meninggal di tempat yang sama, di mana dulu ia yang sangat terpukul atas menghilangnya Sulastri, melihat sosok Sulastri dan mengikutinya hingga terjun dari bukit yang terjal. Wongso lompat tadi. Ah, yang bener lu. Mas, maaf mas, Mas Wongso emang di sini mas. Jadi Wongso udah meninggal? Yes mas. Jadi ceritanya semua orang desa tuh memang sudah tahu mas kalau Wongso itu mengejar-ngejar Sulastri. Di mana dia? Jopodo main hakim dewe toh. Sulastri! Wongso pengen ikut kamu, Sulastri! Setelah diselidiki mas, selendang itu bukan milik Sulastri. Ya mas. Sepulangnya dari bukit, Yudi yang merasa sangat bersalah sebenarnya mengajak Adit mengakui perbuatan mereka. Namun nyatanya, Adit masih kekeh tak mau memberitahu warga desa. Hingga ia kemudian berkata ingin pergi ke balai desa untuk meminjam telepon. Di sana ada Hadi dan ayahnya yang sedang membicarakan penghargaan untuk Adit dan yang lainnya. Di situ Adit sempat meminta waktu untuk berbicara dengan mereka. Mas Adit. Oh iya, saya sama Hadi lagi membicarakan soal persiapan acara nanti malam. Mohon izin Pak untuk bicara sama Bapak dan juga Hadi. Dan tibalah pada malam penghargaan. Adit pun sempat berpidato dan memberikan uang sumbangan untuk pembangunan desa. Terlihat Riki dan Ahsan nampak kesal dengan Adit yang menurut mereka sok hedon dan dermawan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya sebagai perwakilan ingin mengucapkan terima kasih. Maka dari itu saya ingin menyumbangkan sejumlah uang demi kemajuan desa Mangunsari. Ini dari Mas Adit. Tepuk tangan. Kok dia nggak jemputin sih? Kalau soal duit semua lupa diribut, langsung berasa jadi pahlawan. Jauh-jauh dari Jakarta, dapetnya cuma piagam kan anjing. Emang lu ngarepin dapet apa sih? Enggak mungkin maksud dia minimal uang transport lah.
Kemudian mereka diberikan minuman khas desa tersebut yang langsung mereka minum, kecuali Adit yang hanya pura-pura meminum minuman tersebut. Karena ternyata ia sempat menguping pembicaraan Hadi dan ayahnya yang sudah tahu dan ingin balas dendam kepada mereka. Ini minuman racikan kami. Minum, ada alkoholnya nih Pak? Wah, nggak ada ini. Mas Aksan paling bisa. Terus mereka gimana? Ada yang mau ngaku Pak tetep Pak. Masih tetap berpura-pura, nggak mengetahui soal kejadian Sulastri. Kalau saja mereka ada yang mau mengaku, mungkin nasib mereka masih ada yang kita bisa selamatkan. Tapi nek caranya ini, ya kita harus tetap mengorbankan mereka berempat. Di situ Adit cari aman dengan mengakui perbuatan mereka. Ia berdalih selama ini ia cuma diancam oleh ketiga temannya. Untuk memuluskan rencananya, ia juga memberi uang sumbangan ke desa tersebut. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Saya diancam sama mereka. Saya diancam mau sama mereka. Maaf, Pak. Benar saja, Ahsan, Ricky, dan Yudi pun mulai halusinasi. Dan mereka melihat Laras berubah menjadi sosok Sulastri, hingga mereka pun pingsan. Puncak acara hari ini, kami akan menampilkan Larasati. Kini, desa yang sebelumnya nampak asri dan tenang itu berubah seperti sekte sesat, di mana warga desa terlihat mulai mengadakan ritual agar Sulastri dapat balas dendam kepada mereka bertiga. Malam ini, seluruh dendam Sulastri akan terbalaskan. Hidup kita akan damai seperti dulu. Dalam penglihatan mereka, nampak mereka tersadar di suatu tempat. Yudi terlihat berada di kincir angin bersama Wongso, Ahsan berada di dekat sumur tua, sedangkan Ricky terbangun di tengah ilalang. Yudi pun mulai meminta ampun kepada Wongso, di mana Sulastri tiba-tiba muncul di belakangnya. Di situ Sulastri mulai mengendalikan tubuh Yudi dan meremukkan tulang belulangnya. Meski ia memohon-mohon ampun, namun Sulastri tak peduli. Dan setelah puas, Yudi pun dibuat terpedal di kincir angin buatannya sendiri. Wongso, aku minta maaf, Wongso. Mas Yudi. Ampun, maaf. Di sisi lain, Ahsan nampak sangat terganggu dengan suara gamelan yang keluar dari radio tap milik Sulastri, hingga ia mencoba menghancurkannya. Kemudian Sulastri yang muncul di dekat sumur itu menunjukkan tumpukan uang di atas sumur yang membuat Ahsan tergoda untuk mengambilnya. Ia pun jatuh ke dalam sumur. Ricky! Suara apa? Ini loh Mas, penghargaan telah dilakukan untuk desa kami. Monggo loh Mas. Kini hanya tinggal Ricky yang dibuat pontang-panting oleh Sulastri kesana kemari, hingga akhirnya ia pun tewas tertusuk jari-jari sepeda. Yudi! Eling aku tuh Mas Ricky. Ayo nari bareng. Mas Ricky. Sini. Di pagi harinya, jasad mereka dibuang ke dalam sumur. Namun Menur masih mewanti-wanti Pak Marto bahwa masih ada satu pelakunya. Pak Marto,
Ojo lali isih ono siji. Nggih, Bu Menur. Sulastri nggak akan tenang. Kula percaya ndak ada yang bisa lari dari dosanya. Dan kini kita beranjak ke beberapa bulan ke depan. Di sana napak Adit tengah melangsungkan pernikahannya dengan Alicia. Ia pun kaget melihat Laras dan Hadi tiba-tiba ada di sana. Iya, terima kasih sudah datang ya. Thank you. Iya, pasti. Makasih ya. Namun Alicia berkata jikalau hiburan ronggeng tersebut adalah permintaannya sendiri yang meminta hiburan ronggeng dari tempat ia KKN dulu. Nampak sang mertua juga sangat suka hingga ingin Laras juga menari di acara penyambutan rekan bisnisnya. Ini apa ya? Kan kamu sendiri yang bilang sayang, kamu pengen ada hiburan ronggeng dari desa yang ngasih kamu penghargaan. Adit, kamu nggak bilang sama saya ada pertunjukan seperti ini? Saya minta maaf karena... Gak usah minta maaf, ini bagus. Ya, melestarikan budaya bangsa. Kamu kenal penarinya? Saya kenal. Bisa dia nari di acara pribadi buat teman bisnis kita. Bisa diatur. Itu baru menantu sejati. Singkat cerita, malamnya Adit ingin melakukan unboxing di mana ia justru teringat kejadian di rumah singgah yang nyatanya sang Sulastri adalah dirinya sendiri. Ia yang malam itu sudah kepalang nafsu dengan Sulastri ingin memantap-mantapinya. Namun Sulastri menolak hingga Adit yang kalap justru mencekek hingga menggeprek gadis malang tersebut. I love you, Mrs. Aditya Dewandana. I love you too. Jangan Mas Adit. Mas Adit jangan Mas. Bahkan imam yang menghampiri Sulastri pun ikut ia habisi, di mana setelahnya ia melumuri tubuh temannya dengan korban, lalu berpura-pura tidak mengetahui atas perbuatan kejinya itu. Dan kini seketika istrinya tersebut justru berubah menjadi sosok Sulastri yang mulai menyerangnya. Tak tinggal diam, ia pun membalas dengan menggeprek sosok tersebut sama seperti yang ia lakukan dulu. Hingga saat ia tersadar, sang istri ternyata sudah tewas mengenaskan. Ayo lanjut Mas Adit, lanjut ya Mas Adit, lanjut ya. Ia pun mulai depresi, terlebih lagi sang mertua juga mendapati kepala dari anaknya sudah gepeng. Akibatnya Adit pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara ganti. Sudah selesai. Belum Mas Adi, kita harus memastikan apa yang Bu Menur inginkan benar terjadi. Berdamai dan melupakan kesalahan bukan hak pelakunya. Korbanlah yang lebih berhak untuk memilih atau membalasnya. Film pun selesai. Itu dia guys, ronggeng kematian. Ya, sejak awal gue nonton memang seperti diajak untuk menebak-nebak nih siapa pelaku sebenarnya di antara mereka berempat, yang ternyata pelakunya adalah Adit. Selain itu, gue nyangkanya jalan cerita akan lebih berfokus ke sosok Larasati sebagai penerus ronggeng yang memang dia ini secara misterius mendapatkan selendang milik Sulastri hingga membuatnya tiba-tiba mahir menari. Mungkin saja ia akan mengalami nasib buruk seperti Sulastri.
Namun ternyata film ini lebih berfokus kepada 4 pemuda dari kota yang harus membayar perbuatan keji mereka. Ya meskipun memang biang keladi dari semua itu adalah Adit. Premis inilah yang menurut gue pribadi membuat sosok dari Ronggeng tersebut meski sering muncul di banyak scene namun kurang terasa keberadaannya guys. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus ya, karena memadukan unsur Ronggeng dari desa terpencil dipadu-padankan kesan modern dengan adanya pemuda dari kota. Di sini sang peracik film sudah sangat bagus dalam menyatukannya. Oke, sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.